Shalom saudara-saudara. Merupakan suatu sukacita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara hari ini. Dulu saya sekeluarga tinggal di Indonesia, melayani sebagai misionaris selama 10 tahun. Tetapi sudah 7 tahun tinggal di Australia lagi. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau bahasa Indonesia saya kaku atau susah didengar ya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pagi ini saya mau mulai dengan menceritakan dua kisah. Kisah yang pertama, kisah Jacqueline du Pré. Dia pemain cello yang cukup terkenal dari Inggris. Ia mulai belajar bermain cello ketika usianya masih kecil, 4 tahun usianya. Dan sejak kecil sudah terlihat bahwa ia memiliki kemampuan musik yang luar biasa. Ia sudah memenangkan berbagai kompetisi waktu masih kecil. Dan ketika memasuki usia 20-an, Jacqueline du Pré dianggap sebagai salah satu pemain cello terbaik di generasinya. Masa depannya terlihat sangat cerah. Karirnya seolah-olah akan mencapai puncak yang luar biasa. Tetapi ketika ia memasuki pertengahan usia 20-an, ia mulai mengalami kesulitan mengendalikan jari-jarinya dan kehilangan kemampuan merasakan ketika sedang bermain cello. Akhirnya ia didiagnosis menderita multiple sclerosis, MS, sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf. Diagnosis itu mengakhiri karirnya sebagai pemain cello profesional. Dan ia meninggal dunia pada usia 42 tahun. Jacqueline du Pré itu memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi ia tidak pernah mencapainya karena penyakit itu. Kisah yang kedua adalah kisah Bianca Andreescu. Bianca Andreescu lahir di Kanada pada tahun 2000 dan sejak usia muda ia sudah dikenal sebagai seorang pemain tenis yang memiliki bakat luar biasa. Dan pada tahun 2019, ketika usianya baru 19 tahun, Andreescu mengalahkan Serena Williams di final US Open. Tiba-tiba seluruh dunia tenis mulai melihat masa depan. Orang-orang mulai bertanya, mungkinkah dia mendominasi dunia tenis wanita? Mungkinkah dia memenangkan banyak gelar Grand Slam lagi? Tetapi kemudian dia juga dapat diagnosis. Dia menderita sebuah kondisi autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada tulang belakang dan persendian. Dan penyakit itu mengakhiri karier profesionalnya juga. Dua orang yang berbeda ya, dua cerita yang berbeda, tetapi pada dasarnya kisah hampir sama ya. Kisah tentang potensi yang sangat besar. Tetapi potensi yang tidak pernah sepenuhnya terwujud karena sebuah penyakit yang tragis. Pagi ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semuanya. Apakah sesuatu seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita? Sebagai individu-individu atau juga sebagai jemaat.
Kita orang Kristen, kita memiliki potensi rohani yang sangat besar. Kita diselamatkan oleh Allah, kita dipanggil, kita dikhususkan untuk hidup bagi Dia, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan segala sumber daya rohani yang kita perlukan. Tetapi mungkinkah hal seperti itu terjadi pada kita secara rohani? Mungkinkah kita tidak pernah mencapai potensi yang Allah berikan kepada kita karena adanya suatu penyakit rohani? Jawaban Alkitab dan jawaban kitab Yunus adalah ya, itu bisa terjadi. Ada suatu penyakit rohani yang perlu disadari oleh seluruh umat Allah. Sebuah penyakit yang dapat menghentikan kita mencapai potensi rohani yang Allah hendaki. Tetapi kabar baiknya adalah kitab Yunus diberikan kepada kita untuk memperingatkan kita tentang penyakit ini. Kitab Yunus menolong kita mengenali penyakit tersebut dan juga menghindarinya. Supaya kita tidak menjadi, kisah kita tidak menjadi sama dengan kisah Jacqueline Dupre atau Bianca Andreescu. Jadi mari kita membuka kitab Yunus dan belajar dan mendengar peringatan dari Allah itu. Kitab Yunus ini ditulis bagi umat Allah pada zaman itu, yaitu ditulis kepada bangsa Israel. Dan kitab Yunus ini ditulis untuk menjawab sebuah masalah yang ada di tengah umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu, yaitu sebuah penyakit rohani yang sedang mereka alami. Untuk memahami penyakit itu, kita perlu kembali kepada saat pertama kali bangsa Israel dipanggil menjadi umat Allah. Pada awalnya, pada zaman Abraham. Zaman Abraham, ada panggilan Abraham yang menyatakan alasan Allah panggil dia. Saya baca dari kitab Kejadian pasal 12. Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, ini sangat penting ya. Dari awal, sejak awal, bangsa Israel diberikan peran, diberikan sebuah misi. Bangsa itu diberkati supaya menjadi berkat. Mereka diselamatkan supaya bangsa-bangsa di dunia lain bisa diselamatkan melalui mereka. Bertahun-tahun kemudian Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa. Itulah rencana Allah, itulah peran umat Allah, bangsa Israel pada zaman itu. Jadi misi global seharusnya menjadi hasrat mereka. Alasan keberadaan mereka sebagai umat Allah. Tetapi kita maju beberapa abad ke zaman Yunus, dari zaman Abraham ke zaman Yunus. Bagaimana keadaan umat Allah pada zaman itu, zaman Yunus, Nabi Yunus? Zaman itu bangsa Israel tidak menjalankan panggilan tersebut. Mereka tidak membawa berkat Allah
keselamatan Allah, terang Allah kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa dunia itu masih hidup dalam gelap. Rencana besar Allah untuk menebus bangsa-bangsa melalui Israel belum digenapi. Dan karena itulah kitab Yunus ditulis untuk menunjukkan masalah tersebut, untuk menegur umat Israel, umat Allah, dan memperbaiki masalah tersebut. Jadi apa itu masalahnya? Apa itu yang menghalangi mereka melakukan misi Allah? Ada sebuah penyakit rohani, sebuah masalah hati. Masalah ini menghalangi bangsa Israel pada zaman itu untuk memenuhi potensi mereka sebagai umat Allah. Dan masalah yang sama dapat menghalangi setiap generasi orang percaya berikutnya, termasuk kita. Karena sama seperti bangsa Israel pada zaman itu, pada zaman ini kita juga diberikan peran dari Allah, ya. Kita diberkati untuk memberkati orang lain, diselamatkan supaya orang lain bisa diselamatkan melalui kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi terang bagi dunia, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Itulah panggilan kita, itu peran kita untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Namun penyakit rohani yang sama yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Yunus juga dapat mengaruhi kita. Oleh sebab itu kita semua perlu mendengar peringatan itu dari kitab Yunus. Nah, membaca kitab Yunus agak mirip dengan pergi ke dokter. Kalau kita pergi ke dokter, biasanya ada 3 hal yang terjadi, ya. Yang pertama, kita menjelaskan, melaporkan kepada dokter gejala-gejalanya. Yang kedua, dokter menyampaikan diagnosisnya kepada kita. Dan yang ketiga, dokter menjelaskan pengobatannya kepada kita. Dan kalau kita baca kitab Yunus, 3 hal itu muncul juga dengan masalah hati yang Yunus alami pada saat itu. Jadi hari ini ketika kita baca kitab Yunus, kita akan melihat 3 hal. Gejalanya dari masalah hati yang Yunus alami, diagnosisnya, kemudian pengobatannya. Mari kita masuk ke ruang praktek dokter sekarang. Mulai dengan melihat gejala-gejalanya. Dalam pasal 1, Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Allah. Nah, Niniwe itu bukan bagian dari bangsa Israel, melainkan sebuah kota di dalam salah satu bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti kita baru lihat, bangsa Israel dipanggil untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa lain. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi Yunus. Nabi Yunus itu dia mendapat kesempatan untuk hidup sesuai dengan panggilan, ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Yunus melarikan diri. Yunus pergi ke arah yang berlawanan. Mengapa begitu? Mengapa Yunus begitu menolak misi Allah dalam pasal 1 ini? Sebetulnya dalam pasal 1 ini tidak ada penjelasan dalam teksnya. Tetapi pasal ini memang menyatakan bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang yang jahat. Bahkan bangsa Niniwe itu terkenal sebagai bangsa yang kejam dan penuh kekerasan. Jadi
Jika kita pertama kali membaca kitab Yunus ini, kemungkinan besar kita berpikir bahwa Yunus takut, ya. Takut. Tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Nanti pasal 4 masalah yang benar dinyatakan. Tapi di sini kita hanya melihat gejala-gejalanya dari masalah hati. Gejalanya adalah seorang umat Allah dipanggil untuk melakukan misi, tetapi dia justru melarikan diri ke arah yang berlawanan. Oke, mari kita lanjutkan kisahnya. Ketika Yunus melarikan diri, dia belajar satu hal. Kita tidak bisa melarikan diri dari Allah, ya. Allah mengirimkan badai, Yunus dilemparkan ke laut, dan kemudian Allah dalam kasih karunia-Nya menyelamatkan Yunus dan mengirimkan seekor ikan besar. Setelah itu, mungkin saudara-saudara sudah tahu ceritanya, ya. Setelah itu Yunus berdoa. Ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Kemudian Allah memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya untuk pergi dan menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe itu. Nah, kali yang kedua ini Yunus menaati Allah dan dia pergi dan dia memberitakan firman Allah. Lalu ada respons yang luar biasa, ya, dari orang Niniwe itu. Dulu seperti saya katakan tadi, kami sekeluarga melayani sebagai misionaris selama 10 tahun di Bandung, di Indonesia. Kalau saya membaca kitab Yunus, saya iri. Saya dalam mimpi saya bisa memberi laporan dari lapangan misi bahwa seluruh kota bertobat. Tetapi itu yang terjadi dalam kitab Yunus. Saya baca dari kitab Yunus pasal 3 ayat 9 dan 10. Orang Niniwe berkata, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya dan bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Dan memang Allah benar-benar menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetakan yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Oke, jadi Yunus sebagai misionaris pergi berfirman, mereka bertobat. Sekarang fokus pada respons Yunus. Nah, ini menjadi fokus kita pagi ini. Respons Yunus terhadap hal itu. Bagaimana respons Yunus? Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ini gejala yang menyingkapkan masalah hati Yunus. Ketika Allah mengampuni orang-orang Niniwe, Yunus menjadi marah. Sampai sejauh ini kita sudah melihat dua gejala dari masalah hati Yunus. Yang pertama, dia melarikan diri dari panggilan Allah untuk melakukan misi. Yang kedua, Yunus marah ketika Allah mengampuni orang-orang Niniwe itu. Itulah gejala-gejalanya. Sekarang sudah waktu kita melihat diagnosisnya. Mengapa Yunus melarikan diri? Mengapa Yunus marah ketika Allah mengampuni orang Niniwe? Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Dan berdoalah ia, yaitu Yunus, kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis,
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Apa itu yang membuat Yunus begitu marah sampai ia ingin mati? Kasih karunia Allah kepada musuhnya. Dalam ayat 2 kita menemukan apa sebenarnya inti dari kitab Yunus ini. Kita menemukan sifat dari masalah yang menghalangi Yunus melakukan misi Allah. Masalah yang sama yang juga dapat menghalangi kita melakukan misi Allah. Masih ingat dari pasal 1 ketika Yunus melarikan diri, kita mungkin berpikir bahwa alasannya adalah karena dia takut. Kita mungkin berpikir Yunus takut gagal sebagai seorang utusan Allah, gagal sebagai seorang misionaris. Tetapi ternyata dalam pasal 4 ayat 2 ini kita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Yunus melarikan diri bukan karena ia takut gagal sebagai utusan Allah. Yunus melarikan diri karena ia takut berhasil sebagai misionaris Allah, sebagai utusan Allah. Yunus mengenal hati Allah. Pengetahuan teologisnya sangat benar. Perhatikan apa yang dia katakan dalam ayat 2. Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan yang tidak jadi mendatangkan malapetaka. Yunus tahu seperti apa itu Allah. Masalahnya ia tidak ingin Allah menjadi seperti itu kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang Niniwe. Dan Yunus tahu bahwa jika ia memberitakan firman Allah kepada orang-orang Niniwe, ada kemungkinan mereka akan bertobat. Dan kalau mereka bertobat, Allah yang penuh kasih itu akan mengampuni mereka. Dan Yunus sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. Yunus tidak melarikan diri karena takut gagal sebagai utusan Allah. Ia melarikan diri karena takut berhasil. Dalam ayat 3 kita melihat bahwa Yunus lebih memilih mati daripada melihat musuh-musuhnya menerima pengampunan Allah. Jadi apa masalahnya? Apa diagnosis dari kondisi hati Yunus? Masalahnya adalah hatinya yang tidak memiliki kasih kepada orang-orang yang terhilang. Jadi dulu seperti saya katakan tadi, saya dosen di sebuah STT, Sekolah Tinggi Teologi di Bandung, di Indonesia. Waktu di sana saya ada beberapa mata kuliah, ada mata kuliah misi, juga ada mata kuliah perjanjian lama. Nah, satu kali di dalam salah satu kelas perjanjian lama saya sedang mengajar kitab ini, kitab Yunus. Dan saat saya mengajar kitab Yunus kepada kelas, saya menjelaskan bahwa Niniwe bagi Yunus mungkin sedikit mirip dengan Aceh bagi orang Kristen di Indonesia. Karena seperti saudara-saudara sudah tahu, Aceh dikenal sebagai daerah yang cukup sulit bagi orang Kristen, khususnya bagi para misionaris. Jadi kami di kelas itu membaca kitab Yunus pasal 1, dan sesudah baca pasal 1 saya bertanya kepada kelas, kepada para mahasiswa, mengapa menurut kalian, mengapa Yunus melarikan diri di pasal 1 ini?
Dan jawaban mereka langsung, karena dia takut, pasti dia takut. Kami juga pasti takut kalau disuruh seperti itu. Tetapi kami terus baca sampai pasal 4, dan di pasal 4 kami sadar bahwa masalah Yunus bukan terutama karena ia takut kepada orang-orang Niniwe. Masalahnya adalah ia tidak ingin mereka diselamatkan. Kemudian saya bertanya kepada kelas lagi, saya bertanya bagaimana dengan kita? Apa yang mungkin menghalangi kita pergi ke tempat seperti Aceh untuk memberitakan Injil? Apakah karena kita takut kepada mereka? Atau sebenarnya karena di dalam hati kita tidak sungguh-sungguh ingin orang-orang Aceh diselamatkan? Ruangan itu menjadi sangat hening beberapa detik. Dan akhirnya ada seorang mahasiswa yang berkata, kedua-duanya, Pak. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita pagi ini. Apa yang mungkin menghalangi kita dari melakukan misi Allah dalam kehidupan kita? Apa yang mungkin menghalangi kita membagikan kabar baik kepada orang lain? Memberitahu Injil kepada tetangga kita? Atau mengundang rekan kerja kita datang ke gereja? Atau pergi ke tempat di dunia yang mungkin memusuhi kita untuk memberitakan Injil? Apa hanya karena rasa takut? Ataukah sebenarnya karena di dalam hati kita tidak terlalu ingin orang-orang yang terhilang diselamatkan? Karena di dalam hati kita merasa bahwa mereka tidak layak menerima kasih karunia Allah. Karena di dalam hati kita sebenarnya tidak terlalu peduli apakah mereka diselamatkan atau tidak. Ini pertanyaan yang tidak nyaman, ya. Tetapi pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang muncul dari kitab Yunus ini. Apakah kita memiliki kondisi hati yang sama seperti Nabi Yunus, yaitu sebuah hati yang tidak memiliki kasih kepada orang-orang yang terhilang? Membaca kitab Yunus sama seperti pergi ke dokter, ya. Sampai sejauh ini kita sudah melihat gejalanya, yaitu Yunus melarikan diri dari panggilan Allah. Yunus marah ketika Allah mengampuni. Dan juga kita sudah melihat diagnosisnya. Masalahnya adalah masalah hati yang tidak memiliki kasih kepada orang-orang yang terhilang. Sekarang ini pengobatannya. Bagaimana kondisi hati seperti ini dipulihkan, disembuhkan? Dalam pasal 4 ayat 4-11, Allah memulai sebuah rencana pengobatan kepada Nabi Yunus ini. Dan Allah mulai prosesnya dengan menolong sang pasien, yaitu Yunus, memahami apa sebenarnya masalahnya. Allah mulai dengan sebuah pertanyaan dalam ayat keempat. Layakkah engkau marah? Kata Allah kepada Yunus. Dalam kata lain, apakah benar engkau marah karena aku mengampuni mereka? Jawaban yang tersirat, tidak, ya. Tidak benar jika Yunus marah. Tetapi kenapa, ya?
Mengapa Yunus tidak seharusnya marah? Memang orang Niniwe itu adalah orang yang jahat. Mereka sudah sangat kejam terhadap orang Israel. Mengapa Yunus tidak boleh marah ketika Allah mengampuni mereka? Ayat yang kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ini menarik ya, kelihatannya Yunus masih berharap bahwa Allah akan menghancurkan kotanya. Tetapi ketika Yunus duduk di sebuah bukit di luar kota dan menunggu, ia mulai kepanasan di bawah matahari. Tidak ada tempat berteduh. Ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Jadi Yunus ada masalah kepanasan itu, maka Allah dalam kasih karunia-Nya menyediakan sesuatu yang tidak Yunus usahakan dan tidak Yunus layakkan, yaitu sebuah tanaman. Ini adalah Allah yang sama yang dalam kasih karunia-Nya sudah mengirim seekor ikan untuk menyelamatkan Yunus dari laut. Allah yang sama yang dalam kasih karunia-Nya tidak jadi mendatangkan kehancuran yang ia ancamkan kepada orang-orang Niniwe. Ini Allah yang sama yang sekarang dalam kasih karunia memberikan sebuah tanaman kepada Yunus. Dan bagaimana perasaan Yunus terhadap kasih karunia Allah ini? Di akhir ayat 6 dia berkata, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi pelajaran belum selesai. Pelajaran dari Allah kepada Yunus. Ayat yang ke-7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus dan rebahlah ia lesu. Jadi Allah menyediakan seekor ulat untuk menghancurkan tanaman itu dan menyediakan hari yang sangat panas. Akibat bagi Yunus adalah kepanasan yang luar biasa ya. Nah, bagaimana perasaan Yunus terhadap apa yang Allah lakukan? Ayat yang ke-8 bagian akhir, dia berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, dua kali Yunus sudah mengatakan bahwa dia ingin mati. Nah, seringkali kalau kita membaca naratif cerita di dalam perjanjian lama, kalau sesuatu diulang dua kali seperti itu, sang penulis ingin agar kita membandingkan dua hal itu. Jadi mari kita membandingkan dua hal itu. Dalam ayat 3 Yunus begitu marah sampai ingin mati karena Allah menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang Niniwe. Dalam ayat 8 ini Yunus kembali begitu marah sampai ingin mati karena Allah menarik kasih karunia dari Yunus. Apakah saudara melihat masalahnya? Masalahnya adalah sikap Yunus terhadap kasih karunia Allah. Sikap itu tidak konsisten, ya. Dan itulah yang disingkapkan melalui pertanyaan Allah berikutnya, ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang diulangi juga ya.
Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan dalam ayat yang keempat. Dalam ayat 4, Allah bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah karena aku menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang Niniwe? Dan di sini ayat 9, layakkah engkau marah karena tanaman itu? Karena aku sudah mengambil kembali kasih karunia yang sebelumnya aku berikan kepadamu. Apakah saudara-saudara memahami apa masalah Yunus sebenarnya? Masalah adalah masalah hatinya. Masalahnya adalah sikap hatinya terhadap kasih karunia Allah. Sikap itu bertentangan, tidak konsisten. Apakah Yunus suka kasih karunia Allah atau menolak kasih karunia Allah? Tergantung. Ketika kasih karunia Allah diberikan kepada dia sangat suka. Ketika dia tenggelam di laut atau menderita kepanasan di bawah matahari. Tetapi ketika kasih karunia Allah diberikan kepada orang lain, dia begitu marah sampai mati. Sikap hati Yunus terhadap kasih karunia Allah tidak konsisten. Dan hal yang sama juga dengan sikap Yunus terhadap penghakiman Allah. Ketika penghakiman Allah ditujukan kepada dia menolaknya dengan keras. Ketika Allah menghancurkan tanaman itu, Yunus begitu marah, dia mau mati. Tetapi ketika penghakiman Allah ditujukan kepada orang-orang Niniwe, ia mendukungnya sepenuhnya ya. Masalah hati Yunus adalah ia menginginkan kasih karunia untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan penghakiman bagi orang lain. Dan menurut Allah, sikap itu tidak benar. Tetapi itulah sikap Yunus. Dan memang itulah sikap bangsa Israel pada zaman itu. Kitab Yunus ini ditulis sebagai teguran bagi bangsa Israel pada zaman Yunus ini. Dan pertanyaan yang penting bagi kita, apakah kita juga keadaan hati kena masalah hati itu? Apakah kita bersukacita karena kasih karunia dan keselamatan Allah bagi kita, tetapi tidak peduli apakah orang lain mendapat kesempatan untuk menerimanya? Saya harus jujur kepada saudara-saudara dan berkata, kalau jika hanya mengandalkan diri saya sendiri dengan sifat dosa yang masih ada di dalam diri saya, hati saya tidak terlalu berbeda dengan hati Yunus. Mungkin sama ya untuk saudara-saudara. Tetapi kabar baiknya adalah kita tidak harus tetap seperti itu, karena melalui kitab Yunus, melalui Roh Kudus, Allah mau mengubahkan hati kita. Kitab Yunus tidak hanya menyatakan masalahnya, kitab ini juga menyatakan jalan untuk mengubah hati. Karena di dalam ayat terakhir kitab ini, Allah menunjukkan hatinya sendiri, hati Allah untuk orang-orang yang terhilang. Seperti apakah hati Allah? Ayat 10 dan 11. Lalu berfirman Allah, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120,000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Hati Allah adalah sayang, adalah kasih
kepada orang-orang yang terhilang. Perhatikan bagaimana hati Allah dan hati Yunus dikontraskan melalui kata sayang. Ayat yang ke-10, Yunus sayang kepada tanaman itu, yaitu untuk dirinya sendiri, dia peduli. Ayat yang ke-11, Allah sayang kepada orang-orang yang terhilang, yang sedang menghadapi penghakiman. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kata Allah, kota yang besar itu. Dan fokus kepedulian yang berbeda ini menghasilkan dua cara yang berbeda dalam merespons orang-orang yang terhilang. Ya. Yunus hanya peduli kepada dirinya sendiri dan tidak ingin menolong orang-orang yang terhilang. Allah sayang kepada mereka dan bertindak sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendengar firman Allah dan bertobat. Itulah hati Allah. Kepedulian dan sayang kepada orang-orang yang terhilang. Dan itulah rencana Allah untuk setiap kita. Untuk memiliki hati yang sama terhadap orang-orang terhilang. Melalui kitab ini, kitab Yunus, Allah mengundang setiap kita untuk memiliki hati yang sama dengan hati Allah terhadap orang-orang yang terhilang. Sebelum saya selesai firman ini, saya mau menyampaikan sebuah cerita dari pengalaman saya di Indonesia. Ini cerita tentang seorang mahasiswa saya di Bandung, namanya Anto. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu, Anto itu datang kepada sekolah Alkitab saya di Indonesia. Dan ketika Anto pertama kali datang ke sekolah Alkitab itu, hatinya penuh kemarahan dan kebencian. Keluarga Anto itu sudah lama terlibat dalam perselisihan dengan keluarga-keluarga lain di kampung halamannya. Mereka saling mengutuk satu sama lain. Sejak kecil Anto sudah bertumbuh dengan kebencian terhadap keluarga-keluarga itu. Tidak hanya itu, dia juga sudah bertumbuh dalam kebencian terhadap suku tetangga mereka. Suku tetangga mereka mayoritas orang Muslim. Ketika Anto datang ke sekolah Alkitab itu, ia memiliki hati yang sama dengan hati Nabi Yunus. Tetapi selama ia belajar di sekolah Alkitab, dia mulai menyadari bahwa ia memiliki masalah hati itu, dan ia mulai memahami bahwa hati Allah terhadap orang-orang yang terhilang adalah hati yang penuh kasih. Dan dengan pertolongan Roh Allah, ketika ia mulai memahami kasih Allah kepadanya, ia belajar untuk mengasihi orang-orang yang dulu ia anggap sebagai musuh. Ketika ada liburan semester di sekolah itu, dia pulang kampung. Ia mengunjungi beberapa keluarga yang dulu dia benci, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa ia mengampuni mereka. Lalu ketika dia selesai kuliah di sekolah Alkitab, dia mau menjadi seorang misionaris ke suku-suku yang mayoritas Muslim. Dan sampai sekarang dia masih memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang dulu ia benci. Allah telah mengubah hati si Anto itu. Sungguh luar biasa ya, sebuah kisah indah tentang hati yang diubahkan oleh Allah. Bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana hati kita terhadap orang-orang yang terhilang? Di zaman ini begitu banyak orang yang masih perlu mendengar Injil di Sydney ini, di Indonesia, di seluruh dunia. Bagaimana hati kita
terhadap orang-orang yang terhilang seperti itu. Sebagai respons terhadap kitab Yunus pagi ini, mari kita selama minggu ini, mari kita semua memeriksa keadaan hati kita terhadap orang-orang yang terhilang. Dan kalau memang kita sadar masih ada bagian dalam hati kita yang sama dengan hati Yunus, mari kita minta pertolongan Allah biar Allah bisa mengubahkan hati kita. Mari kita meluangkan waktu dan merenungkan hati Allah yang dinyatakan dalam kitab Yunus ini. Hati yang penuh kasih untuk orang-orang yang terhilang. Renungkanlah hal itu minggu ini. Sebab ketika kita merenungkan hati Allah, Allah melalui Roh-Nya mengubahkan hati kita, supaya hati kita semakin lama semakin serupa dengan hati Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk hati-Mu yang penuh belas kasihan dan kasih karunia kepada kami. Engkau telah memanggil kami untuk membagikan kabar baik tentang Engkau kepada orang-orang di dunia ini. Kami sadar bahwa hati seperti hati Yunus akan menghalangi kami melakukan hal itu. Kami berdoa Engkau memberikan kepada kami hati sama dengan hati Bapa bagi orang-orang yang terhilang. Kami berdoa agar kami, ketika kami terus merenungkan kasih karunia Allah kepada kami, hati kami semakin dilembutkan. Berikanlah kepada kami hati yang rindu, agar mereka memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik, bertobat, dan percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.